Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa biayatihi amanna wa bidzikrihi itma'anna. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi dzawil wafa wa man bi atharihi iqtafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para direksi, karyawan dari Pratita, hari ini kita berjumpa kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melanjutkan pembahasan kita terkait dengan penafsir Al-Qur'anil Azim. Kita tahu bahwa Allah menurunkan wahyu kepada umat manusia terdiri dari dua macam. Yang pertama Al-Qur'an, yang kedua hadis. Dan hadis kemudian dibagi menjadi dua. Ada hadis nabawi, ada hadis qudsi. Ketiga macam atau jenis ini disebut dengan wahyu. Maka kemudian para ulama Islam, baik ulama akidah, ulama tafsir, ulama hadis, dan ulama-ulama lainnya bersepakat bahwa dasar hukum Islam itu ada 4, di mana yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim. Maka tidak sahlah beragama seseorang jika dia tidak mengabaikan Al-Qur'an sebagai rujukan, tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai pegangan, sebagaimana Al-Qur'an merupakan cara seorang muslim menjalani kehidupannya. Inilah manual book bagi seorang muslim agar dia bisa sukses dan selamat di dunia. Karena Al-Quran mengajarkan hubungan vertikal dan juga hubungan horizontal, kesuksesan di dunia dan juga di akhirat. Nah, terkait dengan hal inilah kita berkumpul hari ini dan juga hari-hari yang sudah kita lewati sebelumnya dalam rangka untuk menyempurnakan agama kita, memahami sedikit terkait dengan apa yang Allah maksudkan di dalam Al-Qur'anil Azim. Para ulama-ulama kita itu banyak sekali menulis kitab-kitab karangan dalam ilmu tafsir. Saya sebutkan beberapa sebagai supaya teman-teman punya wawasan. Di antaranya dimulai dari ulama-ulama salaf. Ada Ibnu Jarir At-Tabari misalkan, bermazhab Syafi'i, hidup di abad ke-4 Hijriah. Beliau juga termasuk dari kelompok ulama salaf karena hidup lahir di tahun 300-an, meninggal tahun 400-an. Ada yang mengatakan beliau meninggal di tahun 300 juga, tidak lama setelah Imam Ahmad bin Hanbal meninggal dunia. Beliau menulis kitab tafsir dengan judul Jami'ul Bayan an Ta'wil Ayil Quran. Bagi teman-teman yang pernah berkenalan dengan kitab ini, teman-teman akan tahu bahwa Ibnu Jarir At-Tabari itu menafsirkan seluruh Al-Quran itu dengan hadis Nabi. Jadi setiap penjelasan Al-Quran itu ada haddatsana, telah menyampaikan kepada kami, yang rujukan sanad periwayatannya semuanya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu hebatnya Ibnu Jarir At-Tabari. Berikut pada ulama khalaf banyak sekali kitab-kitab yang ditulis. Di antaranya Imam Al-Baghawi Asy-Syafi'i dalam mazhab Syafi'i. Beliau menulis kitab disebut dengan Tafsir Al-Baghawi. Kemudian juga ada ulama-ulama salaf lainnya seperti Imam An-Nasafi, Imam As-Sa'di. Banyak sekali. Di antara ulama khalaf lagi ada Ibnu Katsir ya, dengan tafsir Qur'anil Azim. Kemudian ada Imam Al-Qurtubi dengan Al-Jami' li Ahkamil Qur'an. Kemudian ada lagi Imam Al-Baydawi, begitu juga dengan tafsirnya
Imam Al-Qurtubi, tafsirnya Imam As-Suyuti dengan judul Ad-Durrul Manthur bi Tafsir bil Ma'thur. Masih banyak sekali. Di kalangan abad ulama mutaakhirin di zaman kita ini ada Syekh Wahbah Az-Zuhaili dengan At-Tafsir Al-Munir yang sangat terkenal dan bahkan disebut oleh para ulama sebagai salah satu masterpiece karangan ulama zaman sekarang dalam bidang tafsir. Di samping itu juga ada satu karangan yang sangat indah lainnya terkait dengan ilmu tafsir, yaitu Tafsir Asy-Sya'rawi karangan Asy-Syaikh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi Al-Azhari. Itu salah satu kitab-kitab tafsir yang ditulis abad ini yang merupakan kitab tafsir yang luar biasa. Kenapa saya bercerita tentang hal ini? Karena sejak kemarin saya mengumpulkan kitab-kitab tafsir. Karena kami di sini ada program rencana untuk membuat perpustakaan. Jadi saya mengumpulkan kitab-kitab tafsir. Ada begitu banyak sekali kitab tafsir. Ada yang 24 jilid satu judulnya, ada yang 16 jilid, ada yang 17 jilid. Satu hal yang kemudian menyadarkan saya adalah bagaimana caranya para ulama-ulama kita menulis tafsir Al-Quran berjilid-jilid. Berapa lama waktu yang mereka habiskan untuk sekedar menulis, sedangkan kita hanya mempelajarinya saja malasnya, subhanallah. Banyak di antara kaum muslimin yang seperti itu. Kalaulah kita menghargai para ulama dengan perjuangan yang mereka telah lakukan, kalaulah kita tak sanggup menulis, mungkin setidaknya kita sedikit menelaah apa yang telah mereka ceritakan terhadap tafsir kalam Allah. Tanpa itu maka sulit bagi kita mengamalkan ajaran agama ini tanpa ada pemahaman. Dan insya Allah pertemuan kita semoga diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena harapan kita berkumpul bukan hanya untuk senang-senang, bukan hanya untuk menjalankan tugas, tapi lebih dari itu kita ingin tadabbur ayat-ayat Allah. Maka Allah mengatakan begini dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna Al-Quran, apakah mereka tidak mentadabbur Al-Quran? Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Sekiranya Al-Quran itu bukan berasal dari Allah atau dari yang selain Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, sungguh mereka akan mendapati di dalam Quran tersebut banyak kontradiksi. Hanya karena Al-Quran berasal dari Allah, zat yang berhak untuk disembah, maka tidak ada satupun kontradiksi. Setiap kalimat di dalam Al-Quran ditetapkan dengan sangat tepat. Nanti di dalam surat Al-Fil yang akan kita bahas, kita akan melihat bagaimana Allah menceritakan dengan sangat tepat sekali terkait dengan peristiwa yang terjadi terhadap peristiwa penaklukan kota Mekah yang diinginkan oleh Abrahah, yang kemudian digagalkan oleh Allah sendiri melalui sebuah utusan dari kalangan makhluk Allah berupa burung ababil yang Allah kirimkan untuk menggagalkan keinginan Abrahah. Kita lihat nanti bagaimana Allah menceritakannya di dalam surah Al-Fil. Baik teman-teman, mari coba kita lihat surah Al-Fil secara lebih lanjut terkait dengan penafsirannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Allah mengatakan di ayat yang pertama, alam tara, tidakkah kamu perhatikan? Kalimat tara berasal dari kata ra'a yara yang artinya melihat. Ra'a bisa melihat dengan mata kepala, juga bisa tidak melihat dengan mata kepala, tetapi kita mengetahui tentang suatu hal. Makanya para ulama mengatakan alam tara artinya alam ta'lam. Tidakkah kamu melihat artinya tidakkah kamu mengetahui. Di sini kalau kita lihat pada surah Al-Fil ada perbedaan dengan surah Al-Ma'un yang sudah kita bahas. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Ra'aita juga dari kata ra'a yara yang artinya juga melihat, sama dengan kata tara. Ra'aita itu melihat dengan mata kepala.
sedangkan alam tara itu tidak melihat dengan mata kepala langsung atau tidak melihat secara langsung. Ra'aita pada surah Al-Ma'un karena Rasulullah menyaksikan peristiwa tersebut. Sedangkan alam tara pada surah Al-Fil Rasulullah tidak melihat kejadiannya karena beliau belum lahir saat itu. Jadi peristiwanya sudah terjadi sebelum Rasulullah lahir. Tetapi Rasulullah lahir di tahun yang sama. Makanya Rasulullah disebut lahir di tahun gajah. Itu kalimat alam tara. Maka kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, setiap kita mendengar kalimat ra'aita, alam tara, maka dimungkinkan dua maksudnya. Bisa saja melihat secara langsung, bisa juga tidak secara langsung. Nah, untuk membedakan antara keduanya, maka harus tahu konteks dari ayat. Jika tidak mengetahui konteksnya, maka kita akan salah menafsirkannya. Maka dari sini kita pahami satu hal, bahwa melihat pada surah Al-Ma'un itu artinya Rasulullah melihat secara langsung, sedangkan melihat pada surah Al-Fil artinya Rasulullah tidak melihat secara langsung tetapi mengetahui peristiwa tersebut. Alasan Rasulullah mengetahui karena dua hal. Pertama, karena masyhurnya cerita tersebut diceritakan oleh setiap orang, karena banyak saksi mata yang melihat peristiwa tersebut. Di sisi yang lain, Rasulullah juga diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan peristiwa tersebut. Turunlah surah yang disebut dengan surah Al-Fil, surah gajah. Disebut gajah karena pada ayat yang pertama ada kata Al-Fil, alam tara, tidakkah kamu melihat ataupun mengetahui, kaifa, bagaimanakah, fa'ala, Allah telah berbuat. Kalimat Allah telah berbuat menunjukkan peristiwa tersebut telah terjadi ketika ayat diturunkan. Karena kata fa'ala itu merupakan sighah fi'il madhi, kata kerja yang telah lampau. Jadi ketika disebut alam tara kaifa fa'ala, tidakkah engkau mengetahui wahai Muhammad apa yang telah diperbuat oleh Tuhanmu, atau bagaimanakah Tuhanmu telah berbuat kepada siapa? Di ashabil fil, kepada orang-orang yang mengendarai gajah. Ashab, sahib itu biasanya diartikan dengan sahabat. Disebut sahabat gajah artinya orang yang memiliki gajah. Jadi orang Arab kalau kita punya rumah itu suka menyebutnya begini, sahibul bait, sahabat rumah. Jadi kalau disebut sahabat rumah itu artinya orang yang punya rumah. Jadi kalau disebut bi ashabil fil berarti orang yang memiliki gajah. Karena mereka yaitu orang-orang dari Yaman, yaitu Abrahah dan bala pasukannya itu saat mau menyerang kota Mekah itu menaiki gajah. Ada yang mengatakan gajahnya cuma 12 ekor. Dari kalangan para ulama dikutip oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili di dalam tafsir Al-Munir. 12 ekor. Jadi yang naiknya itu pembesar-pembesarnya saja, jenderal-jenderalnya saja. Tapi ada juga ulama ahli sejarah yang mengatakan bahwa gajah yang saat itu dikendarai oleh bala pasukannya Abraha itu jumlahnya 1000 ekor. 1000 ekor. Bisa kebayang bagaimana besarnya pasukan yang dibawa oleh Abraha dari Yaman ke kota Makkah. Ada 1000 ekor gajah. Gajah itu binatang yang yang tidak lazim dilihat oleh orang Arab. Sedangkan Abraha mempunyai itu. Tidak ada orang Mekah yang mempunyai gajah. Tidak ada orang Madinah yang mempunyai gajah. Bahkan jarang sekali orang-orang Arab melihat gajah. Tetapi Abraha punya pasukan dengan kendaraan gajah. Nah, ini gajah masa itu tank lah masa kita sekarang. Nah, kalau di dalam peperangan, kalau kita mobil tank, nah mereka gajah lah. Nah, sama seperti kalau kita sekarang naik Ferrari, ya Mercedes-Benz, masa dulu itu namanya onta merah. Nah, itu sama itu. Nah, onta merah pada masa Rasulullah itu Mercedes-Benz zaman kita sekarang. Ya. Kalau gajah masa itu ini motor tank kalau di dalam peperangan. Masa kita sekarang, saking menakutkannya pasukan ini. Nah, pertanyaannya apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada tentara gajah? Allah jelaskan di ayat yang kedua. Alam yaj'al, apakah, lam tidak ataupun belum, yaj'al menjadikan. Alam yaj'al kita artikan
apakah Allah tidak menjadikan kaidahum, tipu daya mereka? Mereka di sini adalah Abrahah dan bala pasukannya. Alam yaj'al kaidahum, tidakkah Allah menjadikan tipu daya mereka di dalam tadlil. Tadlil artinya kesesatan atau penyesatan. Tadlil oleh ulama tafsir itu diartikan dengan halak. Tabtil itu artinya membatalkan, halak artinya kebinasaan. Jadi maksud dari ayat ini, tidakkah Allah menjadikan tipu daya Abrahah dan bala pasukannya dalam kesia-siaan, di dalam kondisi yang hancur, di mana tipu daya mereka dan rencana mereka tidak berhasil. Nah, pertanyaannya memangnya apa yang Allah jadikan? Apa yang Allah lakukan? Sebelum sampai di sana, coba perhatikan kata tadlil di dalam Al-Quran. Allah menggunakan kata tadlil, bukan menggunakan kata halak. Kata halak itu artinya kebinasaan. Kita tahu Abrahah binasa. Bagi kita, bukankah menggunakan kalimat halak, kebinasaan, itu lebih cocok daripada menggunakan kalimat tadlil? Tetapi alih-alih menggunakan kalimat halak, Allah menggunakan kata tadlil. Tadlil artinya tipu daya mereka itu berada di dalam kesia-siaan karena kesesatan yang mereka miliki. Makanya dari tadlil itulah keluar kata dhalalah yang artinya kesesatan. Orang yang sesat namanya dhallun. Kalau banyak namanya dhallun. Makanya dalam surah Al-Fatihah kita berdoa, ghairil maghdubi alaihim. Ya Allah, tunjukkan jalan yang lurus, bukan jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan jalan ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang engkau timpakan kemarahan, waladhdallin, dan juga bukan orang yang sesat. Jadi dalam kapasitas ini Abrahah disebut oleh Allah binasa, sia-sia karena kesesatannya. Pertanyaannya, siapa waladhdallin di dalam surah Al-Fatihah? Yang kita lihat nih, bagaimana cocoknya, tepatnya penggunaan kata yang Allah gunakan di surah Al-Fil ketika kita hubungkan dengan ayat yang lain. Ketika kita membaca ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang ditimpakan marah oleh Allah. Ghairil maghdub, orang yang ditimpakan marah itu adalah orang Yahudi. Waladhdallin, dan juga bukan orang yang sesat. Orang yang sesat itu adalah orang Nasrani. Maka ketika Allah gunakan kalimat itu kepada Abrahah dan bala pasukannya fi tadlil, dalam kesia-siaan karena kesesatan yang dia miliki, karena sesungguhnya Abrahah dan bala pasukannya itu beragama Nasrani. Coba perhatikan betapa terhubungnya antara kata yang Allah gunakan dalam surah Al-Fil dengan kata yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Artinya kalau kita menggunakan imajinasi kita sebagai manusia, mungkin kita akan menggunakan kata kebinasaan, kata halak. Jadi kita akan mengatakan alam yaj'al kaidahum fi halak. Tapi tidak, Allah menggunakan kata tadlil, karena di dalam surah Al-Fatihah Allah menggunakan kalimat tersebut, kesesatan tersebut, kepada orang-orang Nasrani, sedangkan Abrahah dan bala pasukannya itu beragama Nasrani. Coba perhatikan betapa tempatnya sasaran yang Allah inginkan. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan kata kaidahum. Alam yaj'al kaidahum. Kata kaidahum, kaidun, itu di dalam bahasa Arab artinya al-iradatul mudirratu lil ghairi 'alal khafiyyah. Keinginan untuk mencelakai orang lain secara sembunyi-sembunyi. Sembunyi di sini artinya niatnya tidak diperlihatkan secara jelas, ditutupi. Jadi Allah mengatakan bahwa Abrahah ketika menyerang kota Mekah dengan bala pasukannya, dia punya tujuan yang lain, tujuan yang tersembunyi di dalam hatinya. Makanya Allah gunakan kata kaidahum. Para ulama tafsir kemudian membahas apa keinginan tersembunyinya Abrahah. Apa keinginan tersembunyinya Abrahah? Kita harus melihat peristiwa dulu. Apa yang terjadi sebelum penyerangan terjadi?
ketika Abrahah menguasai kota Yaman. Kita tahu Abrahah ini berasal dari Ethiopia. Kalau teman-teman memperhatikan peta, Ethiopia itu dulu mulai dari Sudan, Ethiopia sekarang, dan juga Eritrea. Nah, itu wilayah Ethiopia dulu, Habasyah namanya. Rajanya, orang yang berkuasa di wilayah tersebut disebut dengan Najasyi. Jadi Najasyi itu banyak, bukan hanya Najasyi yang beriman kepada Rasulullah nanti. Nah, Najasyi yang beriman kepada Rasulullah nanti itu cucunya Abrahah. Saya ulangi, ini penting, disebutkan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Najasyi yang beriman kepada Rasulullah, yang menerima orang-orang kaum muslimin yang saat itu hijrah ke Habasyah, itu cucu dari Abrahah. Abrahah ini membangun sebuah gereja yang ditujuannya untuk menyaingi Ka'bah. Dinamakan gereja ini dengan nama Al-Qullais. Namanya Al-Qullais. Bahkan gereja ini di wilayah Arab, Jazirah Arabia, semenanjung Arabia, itu merupakan bangunan yang paling megah. Tidak ada satupun bangunan di semenanjung Arabia yang bisa menyaingi Al-Qullaisnya Abrahah. Bahkan sebagian para ahli sejarah mengatakan bahan pembuatan Al-Qullais ini dibuat dari batu marmer dan granit peninggalan dari istana Ratu Bilqis. Saya ulangi, bahan yang digunakan untuk membuat gereja Al-Qullais yang dianggap oleh Abrahah sebagai Ka'bahnya orang-orang Yaman, menyaingi Ka'bah Mekah, itu dibuat dari bahan batu marmer dan granitnya peninggalan Ratu Bilqis, yang berasal dari kerajaannya Ratu Bilqis. Karena kita tahu Yaman dulu merupakan wilayah dengan kerajaan besar yang dipimpin oleh bangsa Saba namanya. Salah satu surah di dalam Al-Quran namanya surah Saba. Nah, Saba ini salah satu ratu yang paling terkenal, itu Ratu Bilqis. Hidup semasa dengan Nabiullah Sulaiman. Nabiullah Sulaiman itu berkuasa di daerah Palestina, raja bagi orang-orang Yahudi. Di dalam hadis Bukhari disebutkan oleh Rasulullah bahwa disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia ini, kekuasaan dunia ini kepada 4 orang. 2 orang baik, sedangkan 2 lagi jahat. Yang 2 yang baik yaitu Zulkarnain dan Nabiullah Sulaiman. Sedangkan 2 orang yang jahat yaitu Namrud dan Firaun. Nah, jadi kalau misalkan ada yang merasa sekarang punya jabatan dan hebat, ingat, Allah sudah mencukupkan 4 orang saja. Ini kata Rasulullah, tidak ada lagi kekuasaan di dunia ini melebihi kekuasaan 4 orang ini. Bukan hanya dari luasnya wilayah, tapi juga kemegahan kekuasaannya. Zulkarnain, betapa megahnya Zulkarnain. Nabiullah Sulaiman, betapa gagahnya bahkan istana Nabiullah Sulaiman. Ketika Ratu Bilqis menyeberangi istana Nabiullah Sulaiman, datang memasuki istana Nabiullah Sulaiman, takut Ratu Bilqis berjalan di atas kaca yang menjadi lantai dari istananya Nabiullah Sulaiman. Betapa megahnya. Nah, singkat kata, Abrahah menyerang kota Mekah karena adanya satu peristiwa penting saat itu di Yaman. Kita tahu pada surah Quraisy sebelumnya kita sudah membahas bahwa salah satu perjalanan perdagangan yang dilakukan oleh orang Mekah yaitu ke Yaman. Nah, pada saat salah satu dari pedagang kota Mekah pergi ke Yaman dari kabilah Bani Kinanah namanya. Nah, laki-laki yang berasal dari Bani Kinanah ini tidak disebutkan namanya oleh para ahli sejarah. Itu ketika datang ke Yaman karena marahnya kepada Abrahah, lalu buang air besar di gerejanya Abrahah. Ternyata ada saksi mata, ada yang melihat.
yang kemudian melaporkan peristiwa itu kepada Abrahah. Setelah kejadian itu, Abrahah kemudian berjanji akan menyerang kota Mekah. Maka setelah itu dikumpulkanlah pasukan oleh Abrahah, lalu Abrahah pun berangkat ke Mekah. Di sepanjang perjalanan dari Yaman ke Mekah, ada memang beberapa pasukan-pasukan kecil dari bangsa Arab yang coba menghalangi Abrahah, tapi tidak ada yang berhasil satupun. Ini menunjukkan betapa besarnya kekuatan yang dimiliki oleh Abrahah pada masa itu. Nah, di mana kaiduhumnya terjadi? Karena ayat dalam Al-Quran mengatakan alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah menjadikan tipu daya atau rencana buruk yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh mereka tersebut di dalam kebinasaan, kesia-siaan dengan sebab adanya kesesatan yang mereka miliki? Di mana sembunyi-sembunyinya? Para ulama mengatakan begini, mustahil seorang Abrahah datang menyerang kota Mekah hanya karena ada orang yang buang air besar di dalam gerejanya. Mustahil Abrahah ingin menyerang kota Mekah hanya karena ingin balas dendam saja. Mustahil. Itu yang terlihat dengan mata kepala. Adapun keinginan Abrahah sesungguhnya bukan itu. Keinginan Abrahah sesungguhnya sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsir Quranil Azim, Abrahah ingin memalingkan wajah orang Arab seluruhnya, baik yang ada di Yaman, yang ada di Hijaz, yang ada di wilayah Najd, yang ada di wilayah selatan, di wilayah Suriah sana atau wilayah Syam, itu ke Yaman, ke gerejanya Abrahah, yang kemudian dia sebut dengan Ka'bahnya Yaman, yang bernama Al-Qulais tadi. Nah, cara satu-satunya melakukan hal tersebut maka harus menghancurkan Ka'bah. Maka inilah yang tidak banyak dipahami oleh orang Arab saat itu. Makanya Allah kemudian menceritakannya di dalam Al-Quran, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Sungguh sebenarnya ketika Allah membinasakan Abrahah dan bala pasukannya, itu bukan karena Abrahah ingin membalas dendam dengan sebab ada orang Mekah yang buang air besar di gerejanya Abrahah, bukan. Akan tetapi Allah menghancurkan Abrahah dan bala pasukannya disebabkan karena Abrahah sebenarnya ingin datang ke Mekah, sengaja menghancurkan Ka'bah dengan tujuan tidak ada lagi orang Arab yang beribadah menghadap ke arah Ka'bah, tapi sebaliknya semua menjadikan Yaman yang dikuasai oleh Abrahah sebagai kiblat. Nah, itu tujuannya. Inilah yang dimaksud dengan kaidahum. Allah tidak menggunakan kalimat yang lain, Allah tidak menggunakan kata yang lain, Allah menggunakan kata kaidahum. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nah, menafsirkan ayatnya begini, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tidakkah Allah kemudian menjadikan keinginan Abrahah menghancurkan Ka'bah dengan segala macam tipu daya yang dia sembunyikan dari manusia, dengan tujuan agar orang-orang bisa dipalingkan oleh Abrahah dari menghadap Ka'bah Allah ke Ka'bah Yaman, tepatnya ke gereja yang dibangun oleh Abrahah yang bernama Al-Qulais, yang kemudian oleh Allah fi tadlil dijadikan sia-sia, binasa dengan sebab adanya kesesatan dan penentangan Abrahah dan pasukannya kepada Allah, pemilik Ka'bah Baitullah yang sebenarnya. Nah, itu maksud dari alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ustaz, kok panjang sekali kita menterjemahkan ayat tersebut? Nah, terjemahannya tidak panjang. Adapun terjemahan saya tadi itu mengandung tafsirnya. Nah, seperti itu. Jadi bukan saya menterjemahnya menambah-nambahkan, tetapi saya menjelaskan maksud yang dikandung oleh ayat yang baru saja kita bahas. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, apa yang dilakukan oleh Abrahah? Ketika Abrahah sampai ke wilayah Mekah, tempatnya di sebuah wilayah namanya Al-Mughammas, itu nama tempatnya. Bagi yang pernah ke kota Mekah, terutama haji dan umrah,
terutama melaksanakan haji dan umroh, ketika kita pergi ke wilayah Arafah, maka kita akan lihat sebuah lembah yang berhubungan dengan Arafah, Mina dan Muzdalifah, tapi tidak termasuk dari salah satu 3 wilayah ini. Tapi dia berhubungan dengan Arafah, berhubungan dengan Mina, berhubungan dengan Muzdalifah. Nah, wadi itu disebut dengan Al-Mughammas. Nah, wadi Al-Mughammas ini disitulah dijadikan tempat base camp pasukannya Abraha. Jadi Abraha begitu sampai ke Mekah itu bukan langsung menyerang kota Mekah, tapi sempat berkemah terlebih dahulu dengan pasukannya. Ketika dia berkemah, dia perintahkan orang-orang dari pasukannya untuk kemudian mencuri atau menahan binatang ternaknya orang-orang Mekah. Di antara binatang yang ditahan oleh Abraha itu ada ontanya Abdul Muttalib, kakek Rasulullah. Jumlahnya 200 ekor unta. Bayangkan 200 ekor unta itu dulu sama dengan 200 mobil sekarang. Nah, itu ditahan oleh Abraha. Orang mana yang bisa ikhlas ada 200 mobilnya ditahan tanpa ada sebab tertentu. Nah, inilah yang terjadi dengan orang-orang Mekah, termasuk dialami oleh kakek Rasulullah SAW sendiri. Lalu Abraha mengirim satu utusan namanya Hanatah Al-Himyari. Nah, Hanatah ini disuruh pergi masuk ke kota Mekah untuk menghubungi pemuka-pemuka Quraisy agar orang pemuka-pemuka Quraisy datang menghadap Abraha yang sedang berkemah di wilayah Al-Mughammas. Nah, hadirlah dalam pertemuan itu diantaranya kakek Rasulullah, Abdul Muttalib. Ketika sampai di sana, Abraha berkata kepada kakek Rasulullah, kira-kira perkataannya begini: "Wahai Abdul Muttalib, tujuan aku datang ke kota Mekah bukan untuk memerangi penduduk Mekah. Maka tolong beritahukan kepada seluruh orang-orang Mekah agar menyingkir dari hadapanku. Karena tujuanku datang ke Mekah hanya untuk menghancurkan Ka'bah." Nah, maka berhubungan dengan yang saya sebutkan tadi, bahwa keinginan Abraha sebenarnya bukan balas dendam. Kalau dia ingin balas dendam, kenapa tidak diserang saja semua orang Mekah? Jadi bukan itu tujuannya. Kata Abraha kepada Abdul Muttalib, tujuan aku datang kemari hanya untuk menghancurkan Ka'bah saja. Maka tolong beritahukan kepada penduduk Mekah agar menyingkir. Abdul Muttalib pun menyuruh orang-orang Mekah saat itu agar menyingkir dari kota Mekah. Maka berangkatlah orang-orang Mekah mengosongi kotanya, naik ke gunung-gunung. Tidak ada satupun yang diserang oleh Abraha. Inilah yang Allah maksud dengan kaidahum, tipu daya yang disembunyikan oleh Abraha dari sejak awal. Nah, lalu kemudian Abraha berkata kepada Abdul Muttalib, "Ya Abdul Muttalib, sebelum aku melakukan penyerangan, maka adakah yang ingin engkau minta kepadaku?" Ini kata Abraha kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib pun berkata kepada Abraha, "Tolong kembalikan 200 ekor unta yang sudah engkau tahan tadi. Karena itu untaku, jangan engkau tahan dan kembalikan kepada aku pemiliknya." Kata Abdul Muttalib. Abraha kaget, terheran-heran. Ini pemuka Quraisy, pemuka orang-orang Mekah, bukannya malah memikirkan Ka'bah, malah mikir ontanya sendiri. Kalau seorang pemimpin kan harusnya mengatakan begini, "Wahai Abraha, pulanglah engkau ke Yaman, ini daerah kami, jangan kau hancurkan Ka'bah karena itu merupakan simbol dari kota kami." Harusnya begitu, tapi tidak. Abdul Muttalib malah mengatakan, "Hanya kembalikan saja 200 ekor untaku." Abraha heran. Lalu Abraha bertanya, "Wahai Abdul Muttalib, hanya dengan tujuanmu untuk meminta 200 ekor untamu saja engkau datang menemuiku di Mughammas ini? Hanya itu tujuanmu? Hanya demi 200 ekor unta, bukan demi Ka'bah yang kalian agung-agungkan itu?" Kata Abraha. Abdul Muttalib kemudian mengatakan satu perkataan yang indah. Kata Abdul Muttalib, "Onta yang 200 yang kamu tahan itu adalah aku pemiliknya. Sedangkan Ka'bah Baitullah ada pemiliknya. Maka pemilik dari Ka'bah itulah yang akan menjaganya. Sedangkan aku bukan pemilik Ka'bah, aku hanyalah penjaga Ka'bah."
Ini kata Abdul Muttalib. Setelah pertemuan itu, kembalilah Abdul Muttalib ke kota Mekah. Nah, di saat sampai ke kota Mekah dan Abrahah bersiap-siap ingin menyerang kota Mekah, dari kejauhan oleh Abdul Muttalib terlihatlah segerombolan burung yang datang dari arah barat, dari arah laut. Jadi kalau dari arah laut itu artinya dari Jeddah, dari Laut Merah. Nah, kalau datangnya dari arah Jeddah, dari arah laut, maka itu burung bukan burung yang ada di wilayah Mekah. Kenapa? Karena Abdul Muttalib saat itu mengatakannya begini, innaha latayrun laisa binajdiyah wala bitihamiyah, kata beliau. Itu burung bukan burungnya dari Najd dan juga bukan burungnya Tihamah. Najd itu wilayah timur dari Arab Saudi sekarang, mencakupi Riyadh, Yamamah dan seterusnya. Nah, itu wilayah Najd namanya. Kalau Tihamah itu wilayah Mekah, Tabuk, Taif, Jeddah di sebelah barat. Nah, itu namanya Tihamah. Jadi kalau kita belah dua wilayah Arab Saudi, yang kanan itu namanya Najd, ya. Yang Tihamah itu namanya kiri. Termasuk wilayah Tihamah itu kota Madinah. Itu juga masuk wilayah Tihamah namanya. Nah, perkataan Abdul Muttalib bahwa burung yang datang itu bukan burung dari Najd dan Tihamah menunjukkan burungnya datang dari laut. Nah, sebagian orang hari ini bahkan di internet, kalau teman-teman nanti buka internet, itu banyak foto yang mengatakan ini burung ababil. Tetapi itu sudah dibantah bahwa foto-foto tersebut tidaklah benar, merupakan burung ababil yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat Allah ingin menghancurkan Abrahah. Nah, jadi itu hoax saja sebenarnya. Adapun burung ababil tidak diketahui bagaimana burungnya, tidak diketahui bentuknya, tidak diketahui segala macam. Hanya sifat-sifat umum saja yang banyak diceritakan di kitab-kitab tafsir. Nah, satu hal yang harus dipahami terkait dengan ababil ini. Ababil ini bukanlah nama. Burung ababil itu bukan nama. Ini kesalahan. Sama seperti kita nyebut burung pipit, burung garuda. Bukan. Ababil itu sifat bagi burung. Ababil artinya burung yang bergerombolan. Saya ulangi, ababil maksudnya burung yang datangnya bergerombolan dengan sangat banyak. Itu namanya ababil. Maka Allah mengatakan di surah, di ayat selanjutnya, terkait dengan mengiriman burung ababil. Ketika Allah mengatakan alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Allah mengutus ke atas mereka tayran ababil, burung ababil. Kalimat arsala yang berarti mengutus itu adalah kata dasar dari bentukan rasul. Makanya rasul artinya utusan. Kenapa digunakan kata arsala pada ayat ini? Bahwa burung yang datang tersebut tidak datang dengan sendirinya, tapi memang ada yang memerintahkan. Sama seperti kita mengutus seseorang kepada orang lain, maka orang yang datang tersebut tidaklah datang dengan sendirinya, tapi datang dengan sebab adanya pesan yang kita berikan. Itu disebut dengan utusan. Dalam hal ini, ketika dikatakan Nabi dan Rasul diutus oleh Allah, itu artinya mereka datang bukan dengan sendirinya, tapi datang karena memang ada yang mengutusnya. Jadi Nabi Muhammad datang itu bukan karena mengaku-ngaku sebagai Nabi, tapi karena memang ada yang mengutusnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diberikan wahyu. Maka jika ada hari ini orang yang mengaku dirinya sebagai Nabi dan Rasul, lalu mengatakan bahwa dia diutus oleh Allah, maka dia adalah pembohong. Karena kemutlakan dari orang yang diutus maka mesti memegang wahyu. Tanpa itu maka itu bohong. Salah satu kehebatan wahyu, bahwa wahyu tersebut bahasanya harus indah, susunan kalimatnya tepat sasaran, sebagaimana yang kita pahami dari surah Al-Fil yang sedang kita pelajari saat ini.
Nah, itu yang disebut dengan wa arsala, diutus. Maka ketika Allah menggunakan kata arsala pada ayat yang ketiga, Allah ingin mengatakan begini, bahwa burung yang datang tersebut tidak datang dengan sendirinya seperti burung yang pulang ke sarang karena melewati wilayah udaramu. Tidak. Tapi burung tersebut memang datang karena aku yang mengutusnya. Nah, makanya digunakan kalimat arsala di situ. Bukan menggunakan kalimat terbang, bukan menggunakan kalimat melewati, bukan menggunakan kalimat mendatangi dan lain sebagainya. Tapi kalimatnya mengutus. Itu maksud kalimat wa arsala. Alaihim tayran. Tayran artinya burung. Kata tayran itu berasal dari kata tara yatiru yang artinya terbang. Tayrun artinya matara fil hawa. Setiap yang terbang di angkasa itu disebut dengan tayrun. Makanya pesawat terbang itu disebut dengan at-tairah. At-tairah juga dari kata tara yatiru. Nah, disebut at-tairah, pesawat terbang. Burung disebut dengan tayrun karena juga terbang di udara. Jadi tayrun, setiap yang terbang di udara itu disebut dengan tayrun. Nah, ababil di sini itu bukan nama, tapi sifat bagi burung yang datang tersebut, yang datangnya bergerombolan yang sangat banyak sekali. Para ulama tafsir berbeda pendapat, terutama dari kalangan ulama-ulama bahasa yang juga mengerti tafsir. Mereka mengatakan begini, kata ababil ini ada yang menyebutkan katanya tunggal, ada juga yang menyebutkan jamak. Yang menyebutkan tunggal memahami bahwa burung yang datang itu seperti satu kesatuan yang sama, karena saking banyaknya, datangnya sekaligus serempak dengan perilaku yang sama. Adapun yang mengatakan dalam bentuk jamak, karena ababil sendiri itu artinya bergerombolan, menggunakan kata jamak karena gerombolannya sangat luar biasa banyak. Nah, dua-duanya merujuk kepada penafsiran yang sama, meskipun cara penjelasannya berbeda. Wa arsala alaihim tayran ababil, dan Allah mengirimkan burung atas mereka, burung ababil. Nah, burung ababil yang datang dari wilayah Jeddah di sebelah barat dari Laut Merah ini tidak datang begitu saja, tapi datang dengan membawa, setiap burung membawa 3 batu, 2 di kaki, 1 di paruhnya atau di mulut. Nah, batu apakah yang dibawa? Tarmihim bihijaratin min sijil. Mereka membawa, melempari, tarmihim melempari Abrahah dan bala pasukannya, bihijaratin dengan menggunakan batu. Hijarah artinya batu. Min dari sijil. Sijil ini tanah yang padat lagi keras, juga mempunyai unsur yang sangat panas. Itu disebut dengan sijil. Saya ulangi, sijil itu artinya tanah padat, keras, dan juga panas. Nah, itu disebut dengan sijil. Disebut batu yang berasal dari tanah yang padat dan keras lagi panas. Nah, itu maksud dari sijil. Jadi setiap batu yang digenggam oleh burung yang ababil ini, burung ababil ini, batunya itu keras, padat, lagi panas. Dan batunya bukanlah batu besar, bukanlah batu karang sebesar rumah, bukan, batu kecil. Maka pertanyaannya, bagaimana batu kecil bisa membunuh seseorang? Bahkan dalam sebuah riwayat, termasuk dinukilkan oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri di dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Nah, bagi teman-teman boleh beli kitab itu, kitab sejarah Nabi, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nanti cari dari pustaka Al-Kautsar. Nah, itu ada, ya, Ar-Rahiqul Maktum. Saya tidak tahu kalau ada, sepertinya dulu pernah saya lihat dari Gema Insani Pers, ya, yang ada di Depok sini. Ya, itu juga bagus, bahkan lebih bagus terjemahannya. Nah, silakan bagi yang punya rezeki boleh beli buat untuk mengisi kehausan kita terhadap sejarah Rasulullah SAW. Disebutkan oleh Syekh Safiur Rahman di dalam kitab tersebut, Abrahah ketika terkena batu yang dilemparkan oleh burung ababil itu tidak langsung meninggal, tapi meninggalnya ketika sampai di Yaman. Alasan meninggalnya Abrahah karena di dadanya itu ada lubang yang besar.
Pertanyaannya, bagaimana batu bisa melubangi badan manusia? Batu kecil melubangi badan manusia. Bagaimana mungkin? Maka ketika kita memahami kata sijil yang ada di dalam ayat tersebut, maka kita paham bahwa batu yang digunakan untuk melempar Abrahah dan bala pasukannya itu batu padat, keras, lagi panas. Makanya ada lubang. Karena cuma unsur yang sangat panaslah yang membuat daging, kulit itu terbakar sehingga berlubang. Seperti itu. Nah, inilah yang membuat orang-orang dari pasukannya Abrahah kemudian banyak yang mati di tempat. Bahkan ada yang mati di dalam perjalanan. Adapun Abrahah sendiri baru mati ketika sudah sampai di Yaman. Nah ini, tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum, ketika Allah memerintahkan burung ababil untuk melempari bala pasukannya Abrahah, faja'alahum, Allah lah yang menjadikan mereka. Jadi lihat, perhatikan, bukan burung ababil, bukan pula batu, tapi Allah yang menjadikan. Artinya datangnya burung ababil ke tempat tersebut, disanggupannya batu yang panas melombagi tubuh-tubuh manusia, itu semuanya karena izin Allah, karena Allah lah yang menjadikan hal tersebut. Kalimat faja'alahum untuk menggugah pemikiran kita bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, itu semua merupakan bagian dari izinnya Allah. Hari ini kita kelabat kerjaan, bisa jadi suatu hari nanti kita pensiun. Hari ini kita bisa makan, besok bisa jadi kita puasa. Hari ini bisa jadi kita karyawan, besok bisa jadi kita jadi direktur. Terus menerus begitu siklus kehidupan. Semuanya terjadi semuanya terjadi berkat dari izin yang Allah berikan. Maka ketika teman-teman melakukan apapun dalam kehidupan sehari-hari, jangan pernah tidak menghadirkan Allah. Teman-teman datang ke sini sekarang ikut pengajian, kalau tidak diizinkan Allah, ada saja alasannya. Alasan malas lah, alasan ngantuk lah, alasan ada urusan keluarga lah, alasan lagi ditelepon istri lah, alasan lagi suruh ngantar anak lah, banyak sekali. Kalau misalkan Allah tidak mengizinkan kita bertemu, masih banyak sekali alasan yang menyebabkan kita tidak hadir hari ini. Tapi karena izin Allah lah kita ada. Maka kita pahami satu hal, bahwa Abrahah hancur, Abrahah gagal, itu karena izinnya Allah. Allah lah yang membuat itu terjadi. Maka ini teman-teman, dari kalimat faja'alahum, yang hari ini hidupnya biasa, jangan sedih. Yang hari ini sudah di atas, jangan sombong. Karena dimanapun posisi kita, itu semua adalah bagian dari yang sudah Allah tetapkan. Berapa banyak orang yang di bawah tiba-tiba ke atas, berapa banyak orang yang di atas tiba-tiba nyungsep di bawah, berapa banyak orang yang di atas makin tetap di atas, berapa banyak orang yang di bawah masih tetap di bawah, berapa banyak. Maka oleh karena itu, dalam hal ini kita meyakini bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu izin Allah. Tidur kita, jaga kita, makan kita, minum kita, puasa kita, itu siklusnya semua Allah yang mengatur. Maka Allah mengatakan yudabbirul amra biidznih. Allah lah yang mengatur segala urusan dengan izinnya. Bagaimana mungkin Allah sanggup mengatur urusan? Baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah lah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia, Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha mengatur. Kalau bisa mengatur tapi tak hidup, mustahil. Hidup saja tak pintar mengatur juga tidak memungkinkan. Maka ketika Allah menggabungkan hidup dan mengatur, maka hanya yang sanggup mengelola semua urusan manusia yang maha hidup lagi maha mengatur. Nah, kenapa Allah bisa melakukan hal tersebut? Karena la ta'khuduhu sinatun wala naum. Karena Allah tak pernah sinah, lalai, wala naum, juga tidak tidur. Jangankan tidur, lalai pun tidak. Di saat terjaga tak lalai, dan di saat orang-orang sudah tidur, Allah pun tetap terjaga, tak pernah tertidur. Coba bayangkan kalau kita berkeyakinan sebaliknya. Sudahlah kafir,
Apakah kemudian kita tidak menggunakan pikiran kita mengatakan bagaimana mungkin Allah tidur, bagaimana mungkin Allah lalai? Siapa yang mengurusi oksigen kita? 1 menit saja Allah lalai, 1 menit saja Allah tertidur, bisa meninggal seluruh penduduk bumi. Maka oleh karenanya dalam akidah Muslim kita mengatakan mustahil Allah itu lalai, Allah itu tidur. Wajib bagi Allah tidak lalai dan wajib bagi Allah tidak tidur. Yang mengatakan Allah lalai maka sudah melenceng dari akidah yang benar, bahkan bisa dihukum murtad. Hati-hati. Maka Allah tidaklah lalai, juga tidaklah tidur. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allah jadikan mereka, Abrahah dan bala tentaranya, ka'asfin. Huruf K pada kata ka'asfin itu artinya bagaikan, misalkan, seperti, umpama. Nah itu kata K, bagaikan. Asfin dari kata asafa. Asafa itu artinya anai-anai yang diterbangkan oleh angin. Itu arti asfun. Anai-anai yang diterbangkan oleh angin itu artinya, itu disebut dalam bahasa Arab asfun. Orang Arab biasa menyebutkan asfun itu pada tanaman yang sudah dipanen. Jadi tanaman seperti gandum itu kalau sudah dipanen, itu biasanya batangnya itu digigit ulat, bahkan mengering. Saking keringnya kalau datang angin, bagian dari pohon tersebut, dari batang tersebut ada yang kemudian dibawa oleh angin. Nah itu disebut dengan asfun. Ma'kul dari kata akala yang artinya makan, ma'kul yang dimakan. Jadi ka'asfin ma'kul artinya seperti pohon yang setelah dipanen mengering, yang dimakan oleh ulat karena sudah kering. Jadi ulat sudah bisa memakannya. Itu yang dimaksud dengan ka'asfin ma'kul. Jadi Allah ketika memerintahkan burung ababil menyerang Abrahah dan bala tentaranya dengan batu yang terbuat dari unsur tanah yang padat, keras lagi panas, maka pasukan Abrahah bagaikan daun yang mengering yang sudah dimakan oleh ulat. Kok bisa dimakan oleh ulat, Ustaz? Apa maksudnya? Bukankah tadi di awal saya katakan bahwa tubuh dari tentara Abrahah itu sampai berlobang-lobang? Coba bayangkan kalau orang sakit keluar ulat, biasanya itu ada lobang di badannya. Nah itulah perumpamaan yang tepat sasaran yang Allah berikan, bahwa memang luka yang disebabkan oleh lemparan batu tersebut bukan hanya memar tapi juga berlobang. Bukan hanya sekedar memar tapi berlobang, karena saking panasnya batu dan kerasnya batu yang digunakan untuk melempar tentara tersebut. Nah inilah pemahaman dari surah Al-Fil yang berhubungan dengan peristiwa yang terjadi sebelum Rasulullah lahir, bahkan tahun tersebut juga di mana Rasulullah lahir, sehingga tahun disebut dengan tahun gajah. Satu hal yang harus dipahami, orang-orang Arab masa itu tidak menggunakan menggunakan angka di dalam menyebut tahun. Beda dengan kita, 2022, 2021, 2020 beda. Mereka menyebut tahun itu dengan peristiwa yang terjadi, yang megah atau yang luar biasa di tahun tersebut. Nah, kira-kira tahun kita yang kemarin, tahun 2021 itu ada peristiwa apa yang paling heboh? Nah, kita sebutlah tahun tersebut dengan nama peristiwa tersebut. Misalkan 2006 itu ada peristiwa 2004 ada peristiwa tsunami ya di Aceh, bahkan di wilayah Asia, bahkan sampai ke Thailand, ke India. Maka kalau mengikuti istilah orang Arab, maka tahun 2004 itu disebut dengan tahun tsunami. Nah itu orang Arab begitu dulu. Makanya kenapa Rasulullah disebut lahirnya di tahun gajah. Belakangan baru para ulama sejarah mengkaji tahun berapakah peristiwa itu terjadi. Maka lahirlah, walaupun ada perbedaan, tetapi lahirlah tahun Masehinya terkait dengan peristiwa tersebut. Ada yang menyebutkan 570 Masehi, ada juga yang menyebutkan 571 Masehi. Ya, 570
atau 571 Masehi. Ada juga pendapat yang kecil yang menyebutkan di 572 Masehi. Itulah perbedaan cara pandang saja yang terjadi di antara ahli sejarah, sehingga keluarlah tahun Masehi dari peristiwa tersebut yang menandakan juga tahun kelahirannya Rasulullah. Ada yang menarik di akhir tafsir kita hari ini, saya ingin menukilkan hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ketika Rasulullah pergi ke kota Mekah pada saat perjanjian Hudaybiyah. Di saat Rasulullah sudah sampai di sebuah tempat yang berdekatan dengan Hudaybiyah di wilayah utara kota Mekah. Nama tempatnya Thaniyatul Mirar. Tiba-tiba onta Al-Qaswa yang beliau tumpangi itu tiba-tiba meringkik, ya, kalau bersuara dengan keras, lalu tiba-tiba membungkuk duduk di atas tanah, tidak mau berjalan. Para sahabat Rasulullah SAW yang melihat itu mengatakan, khala'atil qaswa. Qaswa, onta Rasulullah ini sedang membandel. Membandel artinya ini sedang bertingkah. Ini kata para sahabat Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan begini, ma khala'atil qaswa. Qaswa, onta Rasulullah, ya, ini namanya qaswa, itu tidaklah membandel. Wa ma dzaka laha min khuluqin. Karena onta Rasulullah Al-Qaswa tidak pernah bertingkah seperti itu sebelumnya. Tidak pernah tiba-tiba duduk saja di tanah tanpa ada perintah Rasulullah. Karena kita tahu onta Rasulullah itu sangat taat ke Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, walakin habasaha habisul fil. Akan tetapi yang membuat Qaswa ini duduk itu ditahan oleh yang menahan tentara gajah. Nah, kenapa Rasulullah menyebut yang menahan Qaswanya Rasulullah itu adalah zat yang menahan gajah? Kisahnya ketika Abrahah ingin memasuki kota Mekah, itu onta yang ditunggangi oleh Abrahah itu tidak mau memasuki kota Mekah dan dia duduk di tanah. Nama ontanya disebut dengan Mahmud. Mahmud itu ontanya Abrahah, namanya Mahmud. Mahmud itu artinya yang terpuji. Jadi onta Abrahah itu panggilannya yang terpuji. Orangnya saja tidak terpuji, ontanya terpuji. Orangnya tak terpuji. Nah, makanya banyak orang yang naik onta, ontanya dimuliakan Allah, orangnya naiknya tak dimuliakan. Nah, macam Abrahah inilah. Nah, itu Mahmud namanya. Setiap kali onta Abrahah tersebut bangkit dari duduknya dan diarahkan ke arah Yaman, dia mau berjalan. Ini ontanya Abrahah. Tapi ketika diarahkan ke wilayah kota Mekah, dia duduk kembali. Sama seperti peristiwa dengan onta Rasulullah SAW. Apa yang menyebabkan gajahnya Abrahah duduk dan onta Rasulullah duduk? Kenapa Allah melakukan itu? Para sahabat sudah heran. Rasulullah kemudian bersabda, walladzi nafsi biyadihi, dan demi zatku yang ada di dalam genggaman Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yas'aluni, tidaklah orang-orang Quraisy itu meminta kepadaku. Karena kan perjanjian Hudaybiyah mau ada pertemuan antara Rasulullah dengan mereka untuk menyepakati beberapa poin. Maka Rasulullah mengatakan, didengar oleh para sahabat, la yas'aluni, tidaklah mereka orang-orang Quraisy meminta kepadaku khittatan, untuk melakukan suatu rencana, yu'adzimuna fiha hurumatillah, di mana dalam perencanaan tersebut orang-orang Quraisy ingin mengagungkan kehormatan-kehormatan yang Allah miliki. Yang dimaksud dengan kehormatan-kehormatan yang Allah miliki berkaitan dengan tanah Mekah. Nah, itu kata Rasulullah, illa ajabtuhu ilaiha, kecuali aku akan menyepakatinya, kata Rasulullah. Jadi kalau orang Quraisy datang menemuiku, membuat suatu perjanjian denganku dengan tujuan untuk memuliakan kemuliaan tanah Mekah sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah, maka aku pasti akan mendengarnya. Setelah Rasulullah mengatakan hal tersebut, Rasulullah hardik al-qaswahnya, Rasulullah hardik ontanya.
Ketika Rasulullah selesai mengatakan tersebut dan menghardi onta, Al-Qaswah pun bangkit dari duduknya dan mau kembali berjalan. Apa maksudnya dari peristiwa yang terjadi dengan Rasulullah dan peristiwa yang juga terjadi dengan Habrahah? Allah memerintahkan semua binatang yang memasuki kota Mekah itu untuk mengagungkan kemuliaan yang dimiliki oleh kota Mekah. Orang yang menaiki apapun, maka tidak boleh memasuki kota Mekah kecuali dengan tujuan untuk mengagungkan kota Mekah, karena di sanalah tanah haram namanya. Makanya jika teman-teman ingin berangkat umrah dan haji, ingat, kita datang dari tanah halal menuju tanah haram, maka tidaklah pantas budaya yang ada di tanah halal yang biasa kita gunakan, yang bisa saja tidak sesuai dengan aturan Allah, lalu kita pakai dan kita gunakan di tanah haram. Maka ketika kita memasuki pintu gerbang kota Mekah, ingat, tanah itu tanah yang dimuliakan oleh Allah. Maka tak layak kaki kita yang hina ini menginjak tanah yang Allah muliakan dengan cara yang tidak mulia. Itu maksudnya. Rasulullah saja itu diberi arahan oleh Allah dengan cara ontanya disuruh berhenti, supaya Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya untuk memuliakan kota Mekah. Maka bagaimana mungkin kita umatnya hari ini memasuki kota Mekah dengan cara yang tidaklah pantas? Saya pernah melihat ketika saya naik haji, itu ada jamaah haji dari Indonesia berangkat dari tempat tinggal menuju ke Masjidil Haram, itu pakai celana jeans, kemudian mukenanya dinaikkan ke atas bahu. Sudahlah begitu, pakai lip lebih tebal lip sama bibirnya. Jamaah haji Indonesia. Saya terheran-heran melihat ada wanita Indonesia melakukan perbuatan tersebut di tanah haram. Sungguh itu penghinaan terhadap tanah yang dia injak. Sedangkan Nabi saja diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin kita umatnya bertingkah tidaklah pantas, sedangkan Nabi kita sendiri sangat menjaga tanah tersebut. Akhir kalam, maka teman-teman kita berdoa kepada Allah, semoga semua teman-teman yang mengikuti kajian hari ini, apalagi saya dengar nih Arab Saudi sudah dibuka, semoga semua kita bisa berangkat haji, semua kita bisa berangkat umrah, menginjakkan kaki di tanah haram, berdoa kepada Allah di tempat-tempat yang makbul doanya, sambil memuliakan tanah yang pernah diinjak oleh Rasulullah, sambil kemudian memuliakan tanah di mana Rasulullah dilahirkan, di mana Ka'bah Baitullah, rumah Allah yang paling mulia terdapat, yang di mana jika kita melakukan salat di situ sesuai dengan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sama nilainya dengan 100.000 salat di tempat lain. Jadi satu kali salat di Masjidil Haram senilai 100.000 salat di masjid lain. Wallahu a'lam bishawab. Kita mendoakan kepada Allah memanggil kita ke sana. Amin ya rabbal alamin. Semoga sambil kita memuliakan Ka'bah Baitullah yang Allah berikan nikmat yang luar biasa dan diselamatkan dari rongrongan dan rencana busuk serta jahat orang-orang yang menentang Allah dari bala tentara Ethiopia yang dipimpin oleh Abraha. Akhirul kalam, ini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Tadi baik, sedikit mungkin ada yang mengingatkan saya di sini ya, ketika saya bercerita tentang Abrahah tadi ya, saya menyebutkan Mahmud ya, maksudnya Mahmud itu adalah nama dari gajahnya Abrahah, bukan onta. Tadi mungkin saya salah sebut. Semoga dengan ini menjadi clear dan sudah saya perbaiki insyaallah dan sudah saya ralat. Jika ada pertanyaan saya persilahkan, jika tidak sudah selesai tafsir surat Al-Fil kita pada hari ini. Ada yang bertanya atau tidak ada? Teman-teman, sekarang jam sudah 17:20 ya. Cukup 17:20 terakhir. Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan satu hal kepada teman-teman semuanya, bahwa
surah Al-Fil ini punya hubungan dengan surah sebelumnya, yaitu surah Al-Humazah. Surah Al-Humazah itu menceritakan orang-orang yang mengumpulkan harta demi kesenangan duniawi dengan melupakan Allah. Di surah Al-Fil ini Allah menceritakan kisah orang yang punya banyak harta, yaitu Abraha. Bahkan Abraha sanggup membangun bangunan yang tidak sanggup dibangun oleh orang-orang Arab pada masa itu. Tapi pada akhirnya kata Allah, orang yang punya banyak harta, yang mengumpulkan harta seperti Abraha sekalipun, itu sanggup Allah hancurkan. Maka oleh karena itu, ketika kita mentadabbur surah Al-Fil yang punya hubungan dengan surah Al-Humazah, maka kita kemudian bersyukur kepada Allah bahwa hari ini rezeki yang kita dapatkan, yang kita makan, itu di dalam ketaatan kepada Allah. Sebagaimana surah Quraisy, yaitu surah sesudahnya, yang kita yakini bahwa Allah lah alladzi at'amahum min ju', yang memberi makan kita dari kelaparan, wa amanahum min khauf, yang telah memberi keamanan dari rasa takut yang merongrong jiwa. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hada wa astaghfirullahal azim. Sebelum saya tutup teman-teman, mari kita baca surah Al-Fatihah. Kita niatkan untuk semua keinginan baik yang belum tercapai, insyaallah semoga Allah kabulkan dan Allah sampaikan niat kita. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.